mendapat kesempatan bertemu dengan pimpinan utama, ketua umum dari Parmalim ya, satu aliran kepercayaan yang mayoritas ada di Sumatera Utara atau memang berbasis dari Sumatera Utara dan bersebar ke seluruh Indonesia, ke seluruh Nusantara. Bapak Ihutan Monang Naipospos. Pak, selamat ketemu, selamat kenal. Saya senang bisa bertemu dengan Bapak dan bisa menanyakan banyak hal. Karena kenapa saya minta Bapak untuk berbicara tentang Parmalim, menerangkan tentang Parmalim, karena sebagai pendeta, Pak, saya ini banyak sekali ditanyakan oleh orang-orang Kristen, khususnya orang-orang di Tanah Batak. Halak kita itu bertanya, sebenarnya Parmalim itu bagaimana sih? Apa sesuai dengan ajaran Kristen atau bertentangan dan lain sebagainya? 1001 pertanyaan. Nah ini supaya saya nggak salah paham dan menerangkan apa itu Parmalim kepada orang-orang yang banyak ingin tahu, makanya saya dapat kesempatan ini untuk bertanya langsung dengan Pak Monang ini. Pak Monang, sebenarnya Parmalim itu masuk kategori agama atau bukan menurut Bapak? Kalau dilihat perbandingan ya kategori kata agama itu kan dari lokal Indonesia. Bahasa kata agama itu konten Indonesia. Kepercayaan juga. Iya, ya menata kehidupan supaya hidup melalui kehidupan yang bagus, teratur. Jadi kalau ke situ ya memang ya di kategori agama. Artinya sistem kepercayaan gitu ya. Ya sekarang orang kan kita berada di Indonesia, udah tahu kita Indonesia itu seperti apa. Jadi ada yang mengklaim kamilah agama katanya. Nah, katanya agama ini, tapi itu tetap juga nggak sama. Nah, jadi biarlah kami nggak rebut-rebutan kata agama itu asal kami diberi ruang kebebasan di Indonesia, berindonesia. Artinya tidak masalah soal kita mau dibilang orang beragama atau tidak. Yang penting kita punya hak sebagai warga negara. Yang kami tidak enak kan kalau diklaim kami sebagai ya, hal-hal yang hitam, menyembah berhala, perdukunan segala macam, itu yang tak enak didengar. Tapi sering kami dengar, ya akhirnya jadi kebiasaan ya, enak tak enak ya memang orang bilang begitu karena nggak mau tahu soal Parmalim itu apa. Nah, sebenarnya Bapak di Parmalim itu, orang-orang Parmalim itu percaya Tuhan apa enggak sih? Ya jelas. Percaya Tuhan. Kami ya bahasa kami dari leluhur kami mengatakan bahwa pencipta alam semesta segala sesuatu yang ada namanya mula jadi nabulun. Dalam bahasa Batak. Bahasa Batak kata-kata terakhir datang kata Tuhan. Kalau Tuhan itu pencipta semesta alam, berarti mula jadi nabulun juga Tuhan. Itu kan ilmu matematika. Mula jadi nabolan sebenarnya kalau dalam terjemahan Indonesia yang resmi apa itu? Mula jadi. Kejadian bumi ini. Bulun itu besar, maha besar. Oh, bolon ini kita bicara ilahinya. Iya besar. Oh, yang besar. Jadi mula jadi nabolon itu sebenarnya percaya kepada yang besar, yang maha besar, yang menjadi atau yang menjadikan, yang menjadikan yang pertama-tama menciptakan. Jadi dalam tonggo-tonggo leluhur itu kan dibilang mula jadi nabolon dengan banyak kosa-kosa katanya yang masa lalu. Nasomar mula nasobinodo ujungna nama jadi hon salusuk na sana dong di pertidur nama jadi hon zolma nama topong tumoba sebubu na paripur jari-jari yang menjadikan segala sesuatunya, menjadikan manusia, menguatkan ubun-ubun dan meluruskan jari-jari. Dan itu jadi sebuah puji-pujian. Tapi kalau orang bilang orang Parmalim itu karena tidak percaya agama pada umumnya, tidak percaya Tuhan yang dipercaya oleh agama-agama, sampai dikategorikan ateis, agnostik, bahkan sampai sebutan yang paling negatif, kafir misalkan. Bagaimana komentar? Ya mungkin kami lebih bijak. Kalau Kristen itu tidak mengakui mula jadi nabolon kami, berarti kami tidak mengakui Anda mengakui Tuhan. Sama saja sebaliknya. Jadi jangan mengklaim. Kami juga gak mengklaim, ya yang lain juga jangan mengklaim. Karena caranya beda dengan ini, lantas dibilang ini tidak kita. Kalau tidak kita silakan. Jadi bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi atau memperkenalkan kepada publik yang namanya pencipta yang maha besar itu, yang awal mula menciptakan itu dengan entitas yang pasti, coba?
Ya kami meyakinkan itu kepada yang percaya saja. Nggak perlu saya capek-capek memperkenalkan itu kepada Bapak. Tapi kan perlu kalau Bapak yakin bahwa kepercayaan Bapak itu yang paling benar, misalkan. Enggak, kami punya keyakinan. Hmm. Tuhan yang Maha Kuasa mulai dari Nabolon menjadikan beragam-ragam di dunia itu. Satu yang antara beragam-ragam itu adalah ini di tanah Parmalim Batak, itu. di tanah Batak, kepercayaan orang leluhur kami. Karena itu sudah realita bahwa bahasa berbeda-beda, kulit manusia berbeda-beda. Itu anugerah. Jadi berarti Bapak tidak menolak kalau dikatakan Parmalim itu adalah aliran teologi yang pluralistik, plural teologi, gitu. Mengaku yang lain, Mengaku yang lain, tetapi minta diakui bahwa kita juga dari Sang Pencipta. nggak harus dipaksa-paksa. Iya, soal konteks Anda dipaksa. harus mengajak Bapak mengakui saya. Akui Bapak dari perbuatan saya, dari sikap saya. Ya? Seperti itu. Iyalah. Jadi Parmalim itu diajarkan tunjukkan kau siapa dari perbuatanmu. Oke. Sama ada artinya kau mengklaim di jalan kebenaran kalau jalan tidak benar. Betul. Ajarannya begitu. Alat itu ya, masuk kategori ajaran moral dari Parmalim. Nah sekarang soal konteks iman, istilahnya sebagai manusia akan mengalami kematian. Nah di Kristen orang yang percaya Yesus dia dijamin pasti selamat. Ini konteks teologinya. Iya. Ini konteks iman Kristen. Siapa yang percaya Yesus dia dijamin pasti diselamatkan, pasti masuk surga. Nah di dalam Parmalim sendiri punya dalam konteks teologi Parmalim. Apakah ada juga konteks keselamatan? Bagaimana konsep keselamatan dalam Parmalim? Kami tidak di dalam keadaan kecelakaan dan terancam. Oke, ulang Pak. Bapak Kami tidak dalam keadaan terancam dalam suatu kecelakaan. Oke. Nah, kami itu dituntun oleh spiritual, keyakinan, jalan luhur yang diberikan leluhur untuk bagaimana kamu hidup di masa hidupmu dan hidup di masa matimu. Artinya seperti gambaran kita hidup di masa hidup kita itu, buatlah surgamu hidupmu ini misalnya, supaya seperti itu nanti kelak hidupmu setelah matimu. Jadi ada kehidupan di situ sebagai gambaran dari hidup kita sekarang. Tak ada yang menyelamatkan kita dari perbuatan jahat kita. dalam konteks teologi Kristen ini perbandingan saja ya Iya. Pak. Dalam konteks teologi Kristen bahwa yang namanya dosa itu telah merasuk ke semua manusia tanpa terkecuali, dan itu kitab suci mencatat bahwa tidak ada seorang pun yang berdosa itu bisa masuk surga. Nah, sehingga dibutuhkan juru selamat yang akan menyelamatkan mereka dari kematian karena dosa. Nah, pertanyaan saya, adakah konsep keselamatan seperti ini atau tidak ada sama sekali dalam Parmalim? Konsep yang ada adalah hindari dosa. Hindari dosa. Bagaimana Bapak bisa menghindari dosa dengan kekuatan sendiri? Nah, misalkan saya tanya, apakah sampai sekarang ini Bapak yakin tidak berdosa? Ya, apa? Apakah sampai sekarang ini Bapak menjalani kehidupan tanpa dosa? Karena Ada Bapak dosa, bisa ada kesalahan menghindarinya. dan dosa, ada kesalahan dan dosa, dan setiap saat kami melakukan perbaikan-perbaikan dalam hidup. Apakah dosa bisa diperbaiki menurut Bapak? Memperbaiki hidup Memperbaiki hidup? dan perbuatan sesuai dengan ajaran kebenaran. Karena di kami itu ada sikap hasil repon, Sarepon, habeneton, Abeneton. hormaton, ada ulatun, habonoro. Itu sikap hidup. Oke. Dalam itu tak bisa dipelajari tapi dilakukan, jadi lakon hidup. Sejauh ini Bapak sudah menerapkan, dan apakah Bapak merasa berhasil dan merasa? Saya berusaha. Kalau Bapak mati sebentar, misalkan, apakah Bapak yakin diselamatkan, masuk surga? Apa? Dengan hasil usaha yang Bapak Saya lakukan akan semua? pasrah dengan apa yang saya lakukan itu seperti apa bagian saya. Sedikit pun akan dicari Oh gitu. di pada masanya. Cut dulu. Nggak apa-apa Pak, ini kita studi aja. Saya, keras. Nah, ini sangat menyenangkan lebih karena semua orang harus tahu Parmalim itu apa supaya tidak salah paham. Iya. Artinya kalau toh ada perbedaan, kita saling menghormati, toh itu toleransi. Itu yang disebut toleransi antar umat beragama atau orang-orang yang berbeda kepercayaan. Saya orang yang sangat mendukung Pak sikap positif bertoleransi satu dengan yang lain, saling menghormati gitu loh. Tapi
untuk kebebasan orang beriman atau berkepercayaan, makanya saya juga datang tadi untuk menyatakan sikap, gak ada masalah. Soal kepercayaan orang punya pilihan masing-masing, seperti Pak Monang kan. Nah, satu hal lagi Pak, ini menjadi pertanyaan. Jadi kalau begitu, memang seperti agama-agama lain, bahwa Bapak berserah, pasrah saja kalau setelah mati. Bagaimana mulai jadi Nabolon mengurusi Bapak kan? Dalam pengertian, Saya mengurusi saya, petunjuk mengurus diri itu sudah ada. berarti dalam konsep teologi ini, Bapak tidak percaya ada surga? Ada kehidupan di balik kehidupan itu dalam konteks seluruh. Di balik kematian? Iya, di balik kehidupan langsung kehidupan di balik kehidupan melalui kematian. Kan nggak ada diomongin melalui kematian. Dalam agama-agama umum Pak, termasuk Kristen, di balik kehidupan sekarang kalau orang mati, hanya ada dua. Kalau dia tidak ke neraka, ke surga. Iya. Nah, Bapak kemana? Dalam Iya. kepercayaan ini? Kita mengharapkan kehidupan di balik kehidupan ini. Ada kehidupan Karena di balik ada kehidupan. karena ada kematian di balik Kehidupan. kehidupan ini. Ya, tapi itu tadi dua dimensi kehidupan di balik Iya, kematian iya. ini. Jadi kita mengharap kehidupan itu. Berharap. Iya. Nah, sekarang harapan itu dijamin apa? Kan ada jaminan. Kalau di Kristen, Nah, jaminannya saya Yesus. mengerti. Nah. Kami nggak ada jaminan-jaminan seperti itu. Oh. Karena yang menjamin kami perilaku kami. Jadi Bapak dalam pengertian ini ingin mengatakan bahwa perbuatan kamilah selama Iya. hidup di bumi ini yang menjamin Menyelamatkan kami kami. akan diselamatkan Iya. setelah kehidupan sekarang ini Iya. melalui proses Itu, kematian. itu. Jadi perbuatan baik kita, amal Iya. kita, kebajikan kita, itulah sumbangsi kita nanti untuk kehidupan berikutnya. Iya. Berlomba-lomba lah membuat kebaikan. Berarti sama dengan Islam dong? Hah? Nggak perlu kata sama-samakan dong. Nggak ada Nggak artinya. perlu disama-samakan. Nah, itu yang salah selama ini. Selalu Nah. menyamakan. Kalau nggak sama dengan aku, lain Nah, kau. bukan harus dibilang Parmalim jadi Islam saja, tidak. Tapi artinya Nggak. konsep teologinya berarti sama dong dengan Islam. Islam Nggak. juga begitu. Lembu dengan sapi tidak sama. Kira-kira yang mana lembu yang mana sapi? Jadi jangan disama-samakan. Sama-sama berkaki 4. Iya. Jadi seperti itu yang Bapak punya pandangan gitu. Iya. Jadi kita Pak nggak perlu bangga sama seperti orang lain. Kita harus tampil beda. Bapak sudah yakin dengan jalan yang Bapak ambil ini? Iya, oke. Iya. Kenapa tidak? Bapak suruh saya duduk dulu, mau saya. Kalau di komunitas saya nggak boleh itu. Iya, karena kita bicara kan itu apa namanya saya nih? Saya dapat anugerah dari Bapak dapat anugerah dengan Ya. pertemanan kita. Ya. Ini satu nilai. Ini satu titik itu. Betul. Kita bercerita-cerita tentang kebaikan. Apa Bapak sudah pernah coba mempelajari agama lain di luar Parmalim, misalkan dalam pengertian tentang Kristen, Sudah. Islam, untuk perbandingan? Saya lulus Injil dari Bandung. Bapak lulus Injil apa? Saat teduh pendidikan terbuka. Oh, pendidikan terbuka saat teduh Injil Bandung. Apa institusinya Pak? Saat teduh. Pelajaran ini ya, literatur dari saat teduh saja. Jadi ada dikasih seperti Ada pernah pendeta yang coba mentor Bapak atau Bapak berdialog dengan sering, pendeta? sering. Nah, terus bagaimana Dari- pendapat Bapak? Kenapa tidak bisa diyakinkan tentang jalan keselamatan Karena hanya kita melalui dialog. Yesus? Oke. Karena kita dialog. Kan itu. Dialog kan memberi ruang pengetahuan, pemahaman dan pengetahuan. Kan itu. Jadi Bukan- sejauh ini pemahaman Bapak tentang agama-agama khususnya Kristen yang terdekat dengan Bapak karena mayoritas Batak Kristen misalkan, apa yang Bapak dapatkan dari kekristenan, keimanan kekristenan itu? Jiwa semangat kemanusiaannya itu, perbuatan baiknya itu. Karena seperti Tuhan mulai dari mulai melihat perbuatan baik manusia itu, dan begitu juga kita diajak melihat perbuatan baik orang. Oke. Jangan perbuatan baik orang itu kita nafikan karena beda dengan kita. Pantang itu dari leluhur juga, percaya dulu. Jadi bagaimana dengan prinsip ajaran moral Kristus yang didemonstrasikan di muka bumi ini? Saya pakai kata istilah itu, yang istilahnya semua agama dalam puncak perbuatan baiknya, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi
ada yang tidak bisa diajarkan oleh agama dan manusia pada umumnya, moral, yaitu ajaran Kristus tentang kasih. Bahwa Tuhan mengasihi, kasihilah musuhmu. Menurut Bapak bagaimana? Ada nggak permaling mampu nggak bisa nggak mengasihi musuh? Tetap sampai ke situ. Iya, karena Tetap itu. sampai ke situ. Tapi berikan kesempatan bagi musuh untuk sadar. Kalau tidak sadar, dia seperti Raja Singamangaraja kami. Lawan. Jadi mungkin beda kita. Bapak punya hak untuk melawan dan membinasakan manusia lain. Ya harus dilawan ke apa namanya itu? Kesombongan, kekerasan. Kalau ada orang jahat memukuli anak-anak di sana, kalau saya punya kekuatan mencegah itu, saya gempur. Kau pukuli anak-anak. Nah, Bapak bilang tadi, Bapak tidak butuh bantuan. Bukankah itu menunjukkan satu sikap sombong? Saya tidak mengatakan tak butuh bantuan, tapi sistem ini nanti bisa saling mencelakai kan itu. Oh, seperti yang Bapak. Nanti mungkin juga nanti tendensinya kurang bagus. Kami juga nanti terseret tidak bagus. Gitu. Kan itu. Jadi jangan sepenggal. Kami tidak butuh bantuan. Apa sebetulnya bagi kita lakukan bagi orang lemah kalau kita kuat? Empower. Berarti sebenarnya masalah soal rekan-rekan penghayatan ini untuk minta diakui sudah diakui negara. Dia sudah diakomodasi di Direktorat Pendidikan dan Kebudayaan kan. Nah sekarang soal kalau tuntutan lain-lainnya minta perjuangan persamaan hak dan sebagainya, semua juga agama mengalami hal-hal diskriminatif misalkan. Ya bukan dari pemerintah tapi mungkin oknum pemerintah, bukan dari agama tertentu tapi oknum atau Di bawah malah gitu. misalkan. Di pusat mungkin sudah ditampung, di bawah mungkin masalah. Itu yang terjadi, yang ceritakan kawan itu bukan masalah di sentral. Sekarang terakhir Pak, Pak Monang. Jadi apakah Anda juga percaya Yesus? Percaya ada. Ya artinya begini, bahwa Yesus bisa menyelamatkan Anda kalau Anda mau menyerahkan diri kepada Yesus. Sebagai Bukan juru karena selamat. saya menyerahkan diri kepada beliau, tapi saya yakin bahwa Tuhan menciptakan banyak malimnya. Di bahasa kami malim namanya, orang Malim itu apa? suci. Orang suci. Oh jadi para malim itu orang-orang suci. Bukan pengikut ajaran orang suci. Nah, siapa orang sucinya? Bagi Kan kami yang ada kultusnya ini. bagi Kalau bicara orang kami- suci, santo kayak di Katolik kan santo bagi santo. kami di Tanah Batak Singamangaraja. Itulah malimnya, itu orang sucinya. Iya. Tapi tadi katanya dibilang dilawan orang sucinya. Bapak lawan karena misalkan si Singamangaraja tadi itu Bapak. Seperti Singamangaraja mentoleransi orang-orang yang merusak di Tanah Batak, lama-lama akhirnya dilawan. Maksudnya Singamangaraja melawan, makanya jadi pahlawan beliau. Nah, jadi kalau kita bicara sekarang konteks yang lagi rame nih Pak Monang, misalkan bagaimana sikap Parmalim sendiri melawan tanda kutip produk wisata halal, istilahnya kampanye wisata halal di Danau Toba di Samosir. Itu kan saya tanggapi di media. Tak perlu kata-kata wisata halal, karena ini para wisata itu kan menjadi industri dalam bahasa sekarang, industri. Jadi orang di industri orang menjual. Jadi orang di situ tak mungkin menjual yang tak laku. Dan tidak perlu diagamakan itu. Iya, tak mungkin menjual tak laku. Kalau dijual tak laku bunuh diri namanya. Paling akhir Pak. Ya. Apa orang Parmalim makan babi juga? Enggak, Kenapa? Pertanyaan saya kenapa orang Parmalim nggak makan babi? karena itu ada beberapa ajaran Parsolamon di orang-orang suci, ajaran orang suci di Batak. Tak hanya babi, banyak itu. Dan yang kebetulannya ikut babi seperti yang dipantangkan orang lain. Banyak pantangannya Parmalim ini. Itu maksolam itu namanya membatasi diri. Jadi ada Apakah itu ada kaitannya masalah struktur kepercayaan? Apa itu mempengaruhi iya. keimanan kalau makan babi? Enggak, ini fisik ini harus satu. Ini dua yang harus dibersihkan. Fisik juga dan rohaninya. Karena rohani yang bagus itu ada Emang di kenapa fisik kalau yang makan bagus. babi? Emang merusak fisik? Apa namanya? Enggak mati. Hah? Enggak mati. Terus kenapa dipantangkan babi? Karena kita belajar untuk mementangkan itu. Marsolam. Oh, jadi dengan semua yang lainnya. Barang-barang saya sekarang udah mulai marsolam dengan nasi.
Oh, berarti bukan semacam satu syariat keagamaan. Sudah dimasukkan. Dasarnya itu basic. Kita mulai bersolam dari makanan. Oke. Adakah kitab sucinya Parmalin, Pak? Saya nggak ada bilang kitab suci, tapi ada anutan. Anutan itu berupa kan misalnya begini. Tertulis. Pada umumnya dikatakan agama-agama itu dibangun atau berdiri di atas dasar kitab suci masing-masing. Itu bagi kami tak perlu. Tidak perlu Di kitab dalam suci. rohani yang seperti batu mamat. Jadi ada anutan yang menjadi Di dalam- pedoman. Ada anutan yang diberikan menjadi tuntunan bagi Siapa yang kami. berikan, Pak? Raja Singamangaraja. Bisa dibuktikan kesejarahan beliau. Ya siap. Ayo kita buktikan. Kalau memang gagal, ya saya ngada-ngada kan gitu. Aha. Jadi, Artinya bukannya Singamangaraja itu merupakan tokoh legenda, dongeng saja atau fiksi. ya sekarang jadi dongeng nanti karena beliau nggak hidup lagi. Nanti 50 tahun lagi Bapak jadi dongeng. Bukan. Saya menceritakan. Karena kan Singamangaraja adalah manusia. Iya. Ya toh yang disucikan oleh penganutnya. Iya. Ya toh? Iya. Tapi kalau Yesus kan beda. Dia yang pencipta, sang pencipta itu yang datang dalam rupa manusia. Sama juga Berinkarnasi. kalau kita bicara legenda, sama dengan Singamangaraja begitu. Begitu ceritanya. Di Harangan Sulu-Sulu berupa 1000 menyendiri karena ditinggalkan oleh Bonan-Yonan yang sudah merantau jauh. Maksud saya kan dalam konteks kekristenan ini, Pak, dia lengkap dengan kitab suci yang menjelaskan siapa Yesus itu. Sedangkan anutan dari Parmalin itu kan tidak selengkap itu. Dan bagaimana panduan yang Kata bapakku masih kupercaya. Kata kakekku dipercaya bapakku karena belum jauh jarak. bagaimana dengan generasi berikutnya? Bagaimana mereka bergantung? Iya ini. Karena orang Batak itu Dari mulut ke mulut, karena ada orang Batak bilang kan, bertutur. bukan. Parjaha-jaha di bibir, parpustaha di tolong. Semua orang Batak begitu, bukan hanya Parmalin. Jelaskan bahasa Indonesianya lebih. Ini bicara yang tertulis di sini. Ya. Tapi kan ada lagu, lain di bibir, lain di hati. Ada juga Bagaimana buah itu semangka berdaun sirih. Ah, itu dia. Berarti tidak bisa Kalau kita dipegang. memutar balik, Yang namanya kitab suci adalah pedoman konsisten yang tidak mungkin berubah. bisa juga nggak dipegang. Ya. Nah, itu bergantung orang, tapi Tuhan bisa menyediakan. itu bergantung. bergantung Ya, orang. tapi itu maksudnya kalau cuma ajaran turun temurun dari mulut ke mulut, itu Bisa. tidak konsisten. bisa karena si Raja Batak sampai kami generasi ke-15 konsisten. Tahu, jumpa si film Itu kan nomornya, itu kan cuma tarombonya. Tetapi itu filosofinya tidak berdasarkan mungkin. omongan, Iya. berdasarkan Tapi itu omongan. bisa salah, Pak. Dibandingkan Bisa. makanya kenapa orang perlu menulis, kenapa Iya. perlu ada kitab, Iya. supaya ada pedoman yang konsisten yang tidak akan berubah-ubah dari generasi ke generasi. Iya. Itu maksud kitab suci yang ditulis oleh Tak Tuhan. perlu. Tidak perlu. Bagi kami. Berarti Bapak kehilangan pedoman. Enggak. Nah, pedoman pada diri sendiri pada masalah hati. Kalau hati lagi senang, sorga. Kalau nggak senang gimana? Bukan. Ini kami komunitas kami Parmalin ada 6.000-an orang. Kalau tidak satu anutannya itu pemikirannya itu nggak mungkin satu berkumpul. Apa metodenya? Itu yang menjadi rahasia yang harus ditelusuri, harus lihat di dalam, lihat dari luar lain. Jadi metodenya itu begitu. Sekarang orang Batak ada dituturkan menjadi pintar berkata-kata, menjadi hobi berkata dan jadi pengacara. Mana ada ditulis itu? Tapi ada darah itu. Memang punya sifat-sifat seperti itu. Ya dalam konteks terbatas seperti di bumi ini. Ada. Dan tidak Jadi ada kaitannya ke sorga, Pak. Itu Maksudku- persoalannya karena ini kita maksudku- bicara antisipasi hidup setelah mati, Pak. maksudku apa menjadi anutan leluhur itu tak teranut, ada sebagian teranut sebagian. Dari mana Bapak tahu leluhur itu sudah ada di jalan yang benar, sudah ada dalam posisi yang benar sehingga patut dianut? Enggak bilang begitu Pak, jangan generalkan. Enggak, ya. Saya Jangan tanya. generalkan. Ada juga leluhur itu penjahat. Nah iya, Jadi yang kami anut adalah leluhur yang berbudi pekerti leluhur, kata luhur Pak garis bawah. iya betul. Nah sekarang taruhlah begitu, ada leluhur yang patut dipanut, Iya. yang berbudi luhur. Pertanyaan saya, ukuran apa yang dipakai sampai kita berani mengatakan
leluhur kita yang satu ini. Kata-katanya benar. Dan dibandingkan dengan kata-kata orang lain Direkam, dicatat kata-katanya. Enggak, Turun temurun. ada. Tahu Bapak yang semua orang Batak tahu, yang tak ditulis. Ada orang Batak lain di sini selain Permalin. Patun hangoluan tuh sama huan. Tanya semua orang Batak pasti tahu. Artinya? Nah itu. Catat dulu. Tanya Mesti orang dikasih tahu, Pak. Artinya apa? pantun, santun jalan kehidupan, menistakan orang, membuat kecelakaan. Halo, sebentar dah. Santun Menjadi jalan Kehidupan. ke jalan kehidupan. Tois itu mencemooh apa namanya? Mencemooh Mengejek, orang mengejek. lain jalan kematian, kebinasaan. Tois hamaguan itu bahasa Indonesia hilang ya ke Ya. iya Kesesatan. iya Agus. iya hamaguan. Tapi itu kan masih dalam batasan moral, Pak. Tapi kalau kita bicara Itu ajaran itu. Iya, itu di agama lain juga ada itu. Iya, jadi kami tidak hanya berkata-kata bagaimana kau nanti setelah mati kau hidup. Tak hanya sebatas itu. Kalau di Batak itu. Oh, di dalam kehidupan ini gambarkan hidupmu jadi surgamu. Supaya kamu membuat orang lain bahagia. Jadi artinya permalin tidak perlu ditakuti ya. Ngapain? Karena banyak isu-isu permalin itu kayak perdukunan. Wah, Percaya nenek moyang, itu- roh nenek moyang, apa ini laporan supaya Bapak tahu banyak juga yang berbicara seperti memang itu. ada sifat-sifat orang itu begundal. Hmm. Ajinomoto itu enak loh. Udah pernah makan? Belum. Oh, awas aja. Korban iklan. Makanya saya perlu tanya langsung sama Bapak supaya saya juga dalam menerangkan bisa menerangkan toh. Iya. Seperti itu. Berarti Bapak nggak percaya setan-setan kan? Nggak main dukun-dukun, nggak main magic-magic atau apa, nggak santet-santet orang seperti banyak yang Satu-satu dilaporkan. dulu. Satu-satu dulu. Apa ini? Nggak percaya setan-setan. Ada setan. Maksudnya Bapak bersekutu dengan setan? Bukan. Oh. Pertanyaannya cabik-cabik dong. Satu-satu. Iya, justru itu. Jangan seperti Karena begini, jangan selama seperti ini- kereta api. Selama ini orang-orang permalin dianggap punya persekutuan dengan setan gitu loh. Jadi dianggap kalau ada apa-apa orang mati di sana, ayo orang permalin yang bikin itu, begadang apa segala macam. Nah itu bagaimana pembelaan dirinya? Nggak usah dibela, dia tersesat. Berarti Bapak tidak melakukan itu kan? Iya, Permalin yang tidak. ngomong itu yang tersesat. Oke, ya betul, mesti dikatakan begitu. Ya artinya itu fitnah toh? Ya tersesat dia. Iya artinya Bapak mau bilang itu fitnah toh? Belum tentu, karena Artinya- pengetahuannya seperti itu. Enggak, pendapat yang mengatakan bahwa Parmalim itu punya persekutuan dengan simbolis Nah, setan-setan, itu fitnah atau tidak? Belum tentu dia fitnah. Kalau dia fitnah, orang berbohong. Berarti Bapak setuju bahwa apa yang dikatakan Bukan. itu benar? Bapak punya persekutuan dengan setan-setan? Definisi fitnah kan kita ngomong dulu kan. Tahu definisi fitnah? Tahu aku bapak tidak berselingkuh. Tapi ku omongin sama orang lain berselingkuh. Karena saya berbohong. Ah, iya. Itu Lain fitnah. dengan yang tadi. Yang tadi memang nggak tahu kami siapa. Dia tersesat karena omongan orang lain. Dia percaya aja. Oh, maksudnya Bapak membedakan soal orang-orang yang Oh, tidak punya iya. pengetahuan dengan fitnah Iya, juga. beda Pak. Jadi Permalim itu pintar membedakan orang mau disalahkan atau tidak. Tapi kan banyak orang akibat kebodohan orang ini dia pegang, dia tidak tahu, lalu dia sampaikan dan merupakan menjadi fitnah Iya, gitu. bisa saja. Bisa Ada toh? seperti itu. Ya berarti tetap Seperti bisa juga dia akomodir seperti seperti teman-teman Bapak. fitnah. Gitu. Ya karena Ditutup peribadatan kami di Medan Air Bersih karena pendetanya memfitnah. pembela-pembela fitnah. Ah, rupanya ada tempat ibadah juga, Parmalim. Iya. Ada kayak gereja gitu. Di Hutan-hutan aja katanya. Itu kasus di Karena Medan. aku dengar di hutan-hutan aja mereka menyembah pohon, apa kubur-kubur, apa segala macam itu yang ku dengar. Di hutan katanya. Iya di hutan, pokoknya ada kuburan-kuburan disembahnya orang Parmalim itu. Wah, Ya berbicara sama nenek moyangnya, bawa dupa-dupa segala macam. Itulah tadi yang tersesat itu. Ah. Dia nggak tahu seperti apa Parmalim tapi diomongin seperti itu. Hmm. Banyak yang tersesat Pak. Anggota Bapak juga itu. Sadarkan Pak.
Tugas Bapak itu. Ya karena mungkin mereka juga melihat orang-orang permalin kelakuannya. Gimana dilihat seperti Ya. itu? Ya misalkan, contohnya kan. Nah saya mau tanya, apakah Anda ya jamin bahwa semua orang permalin baik-baik seperti Anda dan Yang di lain-lain? komunitas saya ya, jamin. Tapi Gitu. kadang orang kan kalau mau buat salah di sana mau senang hatinya, siapa kau? Oh, daripada tercemar nanti apa kau? Aku bilang laku permalin katanya. Mungkin aja yang bilang begitu. Oh, bisa. Ternyata kami ikut dicemari kan? Nah saya mau tanya, permalin musuh Kristen nggak? Hah? Musuhin orang Kristen nggak? Permalin? Satu-satu dulu. Tadi musuh Kristen enggak? Itu tadi pertama. Nggak, maksud gini, apakah orang permalin menganggap orang Kristen itu musuhnya? Menganggap musuh? Ya, menganggap Kristen itu musuh? Enggak. Enggak. Mertua aku Kristen. Oke. Nah, ada upaya mempermalinkan mertua? Enggak. Kenapa? Ngapain? Kalau Anda yakin itu jalan benar, jalan panutan, kenapa Anda tidak permalinkan orang? Nah itu tadi Bapak nggak simak. Kami percaya Tuhan mulai dari Nabolon menciptakan alam ini dan segala isinya berbeda-beda. Manusia juga berbeda-beda. Berarti semua agama, Bahasanya juga berbeda-beda. berarti semua agama Kembali. Anda yakin itu dari Tuhan. Ya, kembali ke laptop. Berarti Anda yakin bahwa semua agama yang ada ini dari Tuhan. Iya. Oke, artinya sudah clear. Iya udah. Artinya clear Jadi bahwa teman-teman Bapak jangan memfitnah kami atau jangan tersesat. Bukan, ini saya kasih tahu laporan-laporan yang belum tentu juga dia anggota saya. Siapa tahu orang Parmalim juga yang ingin mencari kita. Iya tuh, bisa jadi orang Parmalim juga yang sengaja merusak-rusak ke dalam tapi Ada. menyalah-nyalahkan orang Kristen. Mungkin juga itu. Iya. Kita mana tahu. Iya, itu kita nggak tahu. Tapi yang di komunitas dalam hitungan saya dalam apa ini bisa lah kayak jaga moralnya, tidak menjelek-jelekan orang. Nah, ini beda kita dengan Parmalim bahwa Kristen itu agama misi. Artinya begini, kami punya misi untuk menjadikan semua bangsa termasuk Pak Monang supaya jadi pengikut Kristus. Karena dengan menjadi pengikut Kristus Yesus yang kami percaya Pak Monang, Anda pasti diselamatkan. Tapi kalau tidak, binasa loh. Neraka itu Pak Monang kalau Bapak tidak percaya Yesus. Saya berkeyakinan aja. Cuma kita nggak bisa buat akta di sini. Iya, memang. Tapi maksudnya ini yang saya bicara. Nanti karena semoga Parmalim kan tidak punya kemauan atau niat untuk mempermalimkan orang karena berpikir semua sama kan. Tapi di Kristen itu ada perintah amanat agung. Kristen kan Parmalim. Kristen kan nggak semua. ada disebut. Ada. Jadi karena segala bangsa muridku. Baptislah mereka murid Yesus. Jadi makanya saya bilang dalam keyakinan iman Kristen. Soal Anda mau percaya atau tidak itu lain toh. Kita sekarang Itu bedanya. orang beragama textbook. Beragama Kalau begitu- textbook. Iya. Kalau begitu omong. Bukan loh. Jangan-jangan saya nanti di samping Yesus yang kau percaya itu. Oh, kita senang. Berarti Bapak sudah Tak harus berkata-kata berarti seperti sebelum itu. meninggal nanti Jadi pasti terima jangan Yesus dengan nanti. kata-kata. Karena hanya orang yang bisa di sampingnya Yesus, hanya mereka yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami bukan Itu udah textbook. Itu iman. Itu Di iman bawah hati. dari ya jangan kita bertextbook ria dengan Bukan kata-kata itu. textbook. Kita tidak bisa tahu karena orang mati belum pernah kembali ke sini mengatakan kau harusnya sebenarnya begitu. Bapak menentang textbook, faith of textbook. Bukan. Kita sekarang ini dalam kondisi textbook bukan menentang. Jangan. Di dalam Batak itu sangat hati-hati satu kata jebakan. Tapi nggak apa-apa loh Pak, artinya begini Pak. Munang uluho tergasip katanya. Karena kalau kita tidak mengakui textbook dan tidak mau menolaknya itu sebagai satu kriteria kehidupan, bahaya juga loh Pak. Kalau di ajaran kami, jadilah kau manusia seutuhnya. Manusia itu akan nanti semakin sempurna di happy town namanya. Tidak perlu lagi bagi dia aturan-aturan yang mengikat ini. Karena Itu nanti kalau sudah di sorga. di dalam Tapi hidup ada. Di dalam hidup ada aturannya dan seperti negara ini tidak mungkin tidak punya aturan undang-undang, peraturan pemerintah Maksud- supaya tertib. Bahkan adat istiadat pun sebelum orang kenal Tuhan sangat dibutuhkan Maksudku untuk jadi panduan. Aku menceritakan apa yang ada di sini, Pak. Jadi Ya. kalau terus Bapak sangkal nggak? Bukan sangkal. Ini kan dialogisnya begitu. Iya. Artinya untuk menjelaskan perbedaan antara Parmalim dan Kristen. Iya. Walaupun kadang-kadang Parmalim merujuk-rujuk juga kepada kitab suci Alkitab. Nggak merujuk-rujuk. Soal pada mulanya menciptakan kan selalu kalau masalah perbedaan itu dulu adanya ke situ.
penciptaan alam Ya, kalau mulai jadi dibuat Nabolon. Karena di jadi- Alkitab ada seperti itu, Bapak jadi- bilang seperti yang di Alkitabmu itulah bukan yang kami percaya. bukan seperti itu. Oh, berarti Kalau- sama sekali berbeda dengan Bukan. Tuhan Alkitab dong. Tuhan semesta alam yang kami percayai. Bisa saja menurut Anda. Lah, itu pernyataan Anda, Nah, Pak Ketum. Tadi gini, Bapak kan mau bertanya tentang permalim. Ah. Saya ceritakan tentang permalim. Bapak sangga-sangga dengan Alkitab, nggak bisa ketemu. Bukan sangka, artinya perbandingan. Kalau kami begini, kalau Mana soal bisa ketemu? tidak ketemu, pasti. Tapi ini untuk memperjelas. Oke, terima kasih banyak, Pak. Oke. Saya senang sekali dan kita bagaimanapun tetap saudara sebangsa Iya, di tanah air. iya, setanah air. Saya berdoa supaya Tuhan menjamah hati Bapak juga, Iya. supaya satu waktu terbuka untuk Iris, supaya Bapak diselamatkan. Tuhan berkati.